Halo, Dr. Berg di sini. Dalam video ini kita akan membahas cuka sari apel. Apa saja manfaatnya? Apa saja mitosnya? Pertama, mitos bahwa cuka sari apel mengandung banyak nutrisi tidaklah akurat. Cuka sari apel tidak memiliki jumlah signifikan vitamin A, vitamin C, atau mineral. Namun yang lebih penting adalah apa yang dikandungnya. Alasan sebenarnya mengapa cuka sari apel efektif untuk banyak kondisi adalah karena cuka sari apel mengandung sejenis asam yang disebut asam asetat. Apa yang akan saya sampaikan mungkin bertentangan dengan beberapa kepercayaan populer. Kebanyakan orang yang saya periksa di kantor saya selama bertahun-tahun cenderung memiliki tubuh yang terlalu basah. Saya tahu ini bertentangan dengan gagasan umum bahwa semua orang menderita tingkat asam yang tinggi, tetapi itu tidak benar. Penting untuk memahami bahwa bagian-bagian tubuh yang berbeda memiliki tingkat keasaman yang bervariasi. Jika seseorang mengatakan Anda terlalu asam, Anda perlu mengklarifikasi cairan tubuh mana yang mereka maksud, apakah itu urin atau air liur. Indikator sebenarnya dari tingkat keasaman tubuh seharusnya adalah darah. Namun sangat sulit untuk menguji ini karena tingkat keasaman darah berubah segera setelah dikeluarkan dari tubuh, membuat pengukuran yang akurat menjadi mahal dan menantang. Oleh karena itu, Anda harus mengandalkan gejala. Anda bisa mencari di internet gejala asidosis, terlalu banyak asam, dan alkalosis, terlalu banyak basa. Ini akan membantu Anda menentukan situasi mana yang berlaku untuk Anda. Poin utama di sini adalah tingkat keasaman darah. Kebanyakan orang memiliki tingkat keasaman yang lebih basa. Meskipun benar bahwa darah seharusnya sedikit basa, dalam kasus ini menjadi terlalu basa. Inilah mengapa cuka sari apel sangat efektif. Dengan sedikit menyesuaikan tingkat pH tubuh, cuka ini dapat memberikan efek yang signifikan. Tingkat keasaman yang tepat sangat penting untuk mengangkut mineral, memungkinkan enzim berfungsi, merangsang tiroid, dan meningkatkan metabolisme. Mari kita lihat lebih dekat asam asetat dalam cuka sari apel. Tingkat keasaman asam asetat sangat rendah, sekitar 2,5, yang mirip dengan asam lambung. Ini membuatnya sangat bermanfaat bagi lambung. Orang juga mengonsumsinya untuk mengatasi sakit maag. Sakit maag, refluks asam, dan gangguan pencernaan dipicu oleh rendahnya asam lambung. Katup di bagian atas lambung tidak menutup dengan benar. Yang bertentangan dengan kepercayaan umum, jika Anda mengonsumsi cuka sari apel dalam kasus-kasus ini, Anda mungkin akan merasa jauh lebih baik. Cuka ini akan membantu katup menutup dan mencegah isi lambung yang asam mengalir kembali ke atas. Itulah sebabnya cuka ini membantu mengatasi sakit maag, refluks asam, dan gangguan pencernaan. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 50 atau 60 tahun, tingkat keasaman lambung cenderung menurun. Ini berarti bahwa saat kita menua, kita membutuhkan lebih banyak keasaman dalam lambung untuk mencerna protein dengan benar dan menyerap mineral. Menurut pendapat saya, tubuh kebanyakan orang lebih basah. Ketika tubuh lebih basah, kalsium mulai menumpuk di jaringan lunak di seluruh tubuh. Untuk menjawab apa yang menyebabkan keadaan basah dalam tubuh, saya akan merujuk ke buku ini, Ensiklopedia Endokrinologi CIBA, oleh Dr. Frank Netter, yang merupakan buku teks medis yang banyak digunakan, yang memberikan wawasan berharga tentang bagaimana tubuh berfungsi. Dijelaskan bahwa kortisol tinggi yang dihasilkan dari stres dapat menyebabkan alkalosis, membuat tubuh menjadi basah. Kebanyakan orang mengalami stres yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, menyebabkan tubuh mereka menjadi terlalu basah seiring waktu. Selama stres, kadar kortisol yang berlebihan akan menyebabkan hilangnya ion hidrogen. Ion yang hilang ini bersifat asam dan dikeluarkan melalui urin. Ini mengakibatkan keadaan yang terlalu basah. Dalam situasi ini, kalsium tidak dapat digunakan dengan benar. Sebaliknya, kalsium menumpuk dan memengaruhi berbagai organ tubuh secara negatif. Salah satu akibatnya adalah munculnya kedutan otot, seringkali di bawah mata. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat keasaman yang memengaruhi fungsi kalsium. Ini adalah tanda kekurangan kalsium.
Mengonsumsi suplemen kalsium tidak akan membantu, kecuali tingkat pH-nya benar. Untuk kedutan otot, solusi terbaik adalah mengonsumsi cuka sari apel untuk membuat tubuh lebih asam. Akibatnya, kalsium menjadi tersedia dan kedutan berkurang. Cuka sari apel juga efektif untuk meredakan kram betis. Selain itu, untuk nyeri terkait saraf, seperti nyeri migrasi yang terkait dengan artritis, di mana nyeri berpindah dari satu sendi ke sendi lainnya, cuka sari apel dapat membantu mengatasi kondisi ini. Dalam keadaan stres, tubuh menjadi terlalu basah, menyebabkan hilangnya keasaman dan kalium. Hubungan antara alkalinitas dan hilangnya kalium penting untuk dicatat, karena dua faktor ini dapat memperparah ketidakseimbangan. Sementara beberapa orang menyarankan minum cuka sari apel untuk meningkatkan kadar kalium, ini bukan mekanisme utama. Sebaliknya, cuka membantu dengan mencegah hilangnya kalium, sehingga mengembalikan keseimbangan asam basa yang tepat. Manfaatnya termasuk peningkatan tekanan darah, pereda sembelit, pengurangan kelelahan, serta stabilisasi detak jantung yang tidak teratur. Klaim tentang kemampuan cuka untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, dari tekanan darah tinggi hingga detak jantung tidak teratur, seringkali disebabkan oleh perannya dalam memperbaiki ketidakseimbangan asam basa yang mendasar dan mendukung retensi kalium. Ini sangat relevan bagi individu yang mengonsumsi banyak protein, baik melalui minuman kaya protein atau diet seperti diet Atkins. Produk limbah dari asupan protein berlebihan adalah bahan kimia yang disebut guanidin yang sangat basa. Ini dapat menyebabkan kedutan otot, nyeri saraf, dan memperburuk artritis. Bahkan ketika mengikuti diet ketogenik dengan jumlah protein yang berlebihan, seseorang mungkin mengalami kekakuan dan gejala artritis yang memburuk. Mengonsumsi cuka sari apel dapat secara efektif membersihkan produk limbah yang dihasilkan dari makan protein berlebihan. Sifat asam cuka membantu menyerap mineral, menggerakkan kalsium, dan meningkatkan pencernaan protein sambil mengurangi limbah. Selain itu, cuka sari apel mendukung sistem kekebalan tubuh, yang merupakan poin penting untuk disoroti. Ketika orang mengonsumsi vitamin C untuk mengatasi pilek atau infeksi virus, manfaat yang dirasakan mungkin bukan karena vitamin C itu sendiri. Banyak suplemen mengandung bentuk sintetis yang disebut asam askorbat, yang tidak sama dengan kompleks vitamin C yang sebenarnya ditemukan dalam sumber alami. Asam askorbat seringkali diproduksi dari pati jagung, yang tidak mengandung vitamin C. Manfaat sebenarnya dari suplemen vitamin C atau asam askorbat mungkin disebabkan oleh sifat asamnya. Jika seseorang ingin mendukung sistem kekebalan tubuh selama pilek, infeksi virus, atau demam, mengonsumsi cuka sari apel, yang merupakan sumber alami asam asetat, penting untuk memahami manfaat sebenarnya dari cuka sari apel, karena cuka ini dapat membantu mengasamkan tubuh yang basah. Sekarang saya akan menunjukkan campuran sederhana yang secara teratur saya konsumsi. Anda harus mencoba campuran yang mudah dibuat ini. Mengonsumsi minuman ini sebelum makan dapat mendorong penurunan berat badan karena merangsang tiroid dan mengasamkan lambung. Bagi individu dengan metabolisme lambat, mungkin bermanfaat untuk menghilangkan jus cranberry. Persiapannya sederhana. Tambahkan 2 sendok teh cuka sari apel ke segelas air sebelum setiap makan. Sementara beberapa orang mungkin menyarankan untuk tidak mengonsumsi air sebelum makan, sifat asam dari minuman ini sebenarnya dapat membantu produksi asam lambung. Saya suka menambahkan 1 sendok teh jus lemon, namun jus lemon berkualitas tinggi atau lemon segar bisa digunakan. Saat memilih jus cranberry, pastikan untuk membaca label dan memilih produk yang dibuat hanya dari cranberry utuh, karena beberapa merek mungkin mengandung jus anggur atau apel tambahan. Cukup tambahkan 1 sendok teh jus cranberry murni. Ini adalah resep dasar untuk minuman ini. Jika Anda mau, Anda juga bisa menambahkan sedikit jahe parut untuk memberikan rasa pedas ringan. Sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan ekstrak jahe cair
yang merupakan bentuk konsentrat dari jus jahe dengan rasa pedas. Jahe memberikan banyak sifat bermanfaat dan membuat minuman ini menjadi tonik yang ampuh. Jika rasanya tidak enak pada awalnya, ini mungkin menunjukkan bahwa tubuh Anda saat ini tidak membutuhkannya. Jika tubuh Anda membutuhkannya, Anda akan mendambakannya. Anda akan merasakan efek positifnya. Minum campuran ini sebelum makan dan perhatikan betapa lebih baiknya perasaan Anda. Bagikan umpan balik Anda dengan saya di bagian komentar di bawah ini. Saya akan melihat Anda di video berikutnya.